Didesak Roy Suryo, penyebar ijazah Jokowi ngaku tak dapat dari sumber asli. Apel sampai itu tanpa diketahui oleh ketua umum. Masalahnya Mas, Ya. setelah kita pelajari itu banyak kali masalah. Eranya juga compang-camping, Fotonya juga. hasil editan, terus fotonya juga lebih match ke Dumatno Budi Utomo, terus sebaran RGB-nya itu stempel tidak menimpa dari jas, gitu. Jadi banyak sekali aspek yang menandakan itu palsu. Saya tidak ingin mendebat itu karena itu adalah keilmuan yang tentu Pak Rismon sangat expert di sana. Enggak, Saya jangan-jangan tidak dari ingin masuk ke situ. Ketua PSI bukan? Bukan, saya tidak ingin mendebat itu keilmuan. Kita menghormati setiap ilmu yang dimiliki oleh Gak apa-apa Mas. Enggak. Saya tidak ingin masuk Ya ke dalam jangan. persoalan itu. Nggak, kalau mendebat Kalah nanti, kita. nanti habis nanti kayak si Pong siapa itu udah malah diketawain. Nah itu malah diketawain itu. Terus belum lagi kita lakukan pencocokan pokok pakai CNN ya, circular convolutional neural networks. Ya. Ini yang ijazah. Proses Ini ijazah atau ijazah studi? maupun lembar pengesahan itu akan saya buka di pengadilan nanti kalau Ya. memang ada pengadilan ya. Ya, Kalau nggak orang dihambat. tua juga kelihatan. Untuk sementara Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya kira-kira 170 cm. Foto buku nikah, Bukan foto buku nikah, foto pernikahan. foto pernikahan. Nah ini lain lagi Mas, kalau saya lihat itu udah. Dan ternyata dalam perbandingan sekarang, kalau Jokowi dengan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita Pak. Iya, Masa sama- Ibu Riana menikah dengan orang lain? Bukan menikah dengan orang lain, fotonya aja. Perkayasa foto ini nggak Bapak kan ingin cermat. mengatakan bahwa yang ada di foto-foto pernikahan itu bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi Iya. badan segala enggak macam. Pak, maksudnya Tempelan itu loh, tempelan maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu Bu Ibu Iya. Iya, Noko itu gimana? Iya, gimana? Karena langsung Iya, disimpulkan itu iya, Ibu iya. ya. Nah, kembali Pak, bentar Pak, Iya, iya, jangan iya. lari ya. Iya, iya, iya. Tadi dibilang ada seorang ya ahli forensik dari UGM ya yang mengatakan ada 40. Oh ya, itu kolega Bapak yang namanya Pak Joshua. Joshua kan? Joshua. Saya tidak tahu Bukan dari UGM kolega, atau- itu belum pernah ketemu. Ya, ya kan Mungkin karena ngaku. sama-sama Dan menjadi- satu lagi Mas, saya ngikut serta di grup itu. Itu yang Yang ada mengcounter Joshua-nya itu. Yang ada Joshua. Joshua. Terus yang beliau kan mengcounter mengatakan- yang mengcounter tuh lebih banyak daripada yang setuju. Adik tingkat kan? Iya, di tingkat saya bentar Pak. Itu katanya ada 40. Itu dikonfirmasi kosong semua nggak tanda tangannya? Enggak kosong semua. Ada beberapa yang kosong. Nah, terus ada Times New Roman semua. Itu identik sama semua 40 itu. Kalau ingin merekayasa kasus, memanipulasi, apa susahnya 40 itu digaris? Iya. Nah, Apa susahnya sih Pak? Sekarang pertanyaannya begini Pak, di UGM sebobrok apa sih sehingga skripsi itu bisa kosong, lembar pengesahan? Iya. Sigit Harwinarto, Kehutanan, lulus 1985, itu profesor di Universitas Mula Warman, Iya. Kalimantan Timur. Ini perlu dipanggil ini. Maaf ya, terus terang menurut saya hanya orang bodoh yang percaya bahwa ijazah Jokowi di UGM adalah ijazah palsu. Sudah sangat jelas, Jokowi memang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 85, dan karena itu dia memang memiliki ijazah kelulusan dari sana. Fakta-faktanya kan teramat jelas, sehingga hanya kebodohan yang bisa menutupinya. Beragam kebohongan tentang dirinya sudah menyebar begitu lama. Tapi kali ini, Jokowi memutuskan untuk melaporkan para pengedar kebohongan itu ke polisi. Pantaskah itu dilakukan? Saya rasa sangat pantas. Momen pelaporan itu dilakukannya hanya setelah dia berhenti jadi presiden. Saya percaya dia khawatir bahwa kalau pelaporan itu sudah dilakukannya saat dia masih jadi presiden, aparat penegak hukum akan terpengaruh oleh jabatannya saat itu. Kini setelah dia jadi warga sipil biasa, dia merasa layak untuk melakukan langkah hukum itu. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah sebuah langkah yang sangat masuk di akal. Mereka yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu dengan sangat jelas berusaha menjatuhkan nama baiknya. Dia difitnah, dia dihina. Apa yang dilakukannya bukanlah sebuah langkah terlambat. Menurut saya ini adalah sebuah bukti kebesaran hati seorang warga yang menghormati hukum di negara ini. Dia melaporkan para penyebar kabar bohong itu karena pertama-tama untuk membersihkan namanya. Gempar juga Pak ya, bukan karena seorang Roy Suryo atau Rismon. Ini lebih kepada make sense atau enggak gitu, make sense atau enggak gitu. Mereka yang menonton ini pasti banyak yang sarjana, yang tua. Terus mereka buka skripsinya loh, Kak, saya juga masih ketik. Itu yang membuat ini viral karena make sense gitu loh, masuk akal argumennya. Sederhana itu, gitu loh. Nggak bisa ditipu teknologi itu, walaupun 1000 Bapak bilang skripsi yang sama dengan itu nggak bisa mengalahkan fakta bahwa teknologi itu belum lahir saat itu. Gitu. Kalau ada yang mendebat, dulu Saya boleh sudah jawab nggak satu sebentar, itu? Pak. Dulu udah ada tuh teknologinya namanya IBM typewriter. Oke, IBM typewriter tuh nggak bisa menebalkan dengan bold kayak sekarang itu. Bisanya Scaling dia, juga, scaling. bisanya dia apa? Mendobel. Memang ada kalau dulu cara mendobel, dia ngetik ulang lagi, tapi itu geser, dikit banget. Jadi itu mendobel. Itu jadi. Tapi boldnya beda banget dengan bold yang keluaran dari scalable ya. Scaling itu kalau itu ada keluar dari Windows. Gitu. Karena tadi saya diminta terkait dengan ada beberapa fakultas juga yang sama seperti itu. Saya buka HP, memang namanya adalah Pak Budi Suryanto namanya. Coba boleh ditunjukin ke kamera sebentar, nanti setelah itu kita ambil yang detailnya ya. Ya, ini beliau kuliah di UGM.
Sekarang hari ini beliau kerja di BUMN menggunakan ijazah ini juga. Ini beliau mengatakan tesis loh, S1 loh. Fakultas apa? Beliau menulisnya Fakultas Teknik, tesis beliau tulisnya. Lalu yang kedua, tanda tangannya juga tidak ditandatangani oleh Insinyur Haji Arif Darmawan, dosen pembimbingnya. Nah, saya telepon waktu itu, Pak, skripsi itu di mana sekarang? Masih ada di lemari saya. Mas, Anda berani betul langsung telepon gitu. Akses Anda ke UGM luar biasa ya. Bukan UGM, ini kan orang. Oke, orang. Enggak, tapi kan beliau mengatakan kepada saya juga alumni UGM. Oke. Saya S1 menulis tesis. Loh, kenapa bisa terjadi, Pak? Saya tanya. Ya memang pada saat itu mau menulis tesis atau mungkin secara terminologi, definisi, mungkin masih tidak sedetail hal inilah kita memahami Ilmu kan udah beratus tahun yang lalu kalau kita. Tetapi pada akhirnya kan kita dihadapkan pada satu fakta bahwa ada beberapa ijazah skripsi juga menulis tesis. UGM itu Pak sudah berdiri tahun 49. Yang kita ini tahun 85. Berarti 36 tahun Oke lah, kita berargumentasi itu oke. Standar. Kita berargumentasi itu diterima kok. Itu benar apa yang disampaikan. Akhirnya untuk membenarkan skripsi Pak. Untuk membenarkan skripsi Joko Widodo, tesis skripsi boleh. Terus tanda tangan kosong boleh. Times New Roman boleh. Bukan membenarkan skripsinya Pak Joko Widodo. Lahirnya demi Joko Widodo ini. Tapi ini orang masih hidup berani bersaksi loh. Nomor HP-nya ada, orangnya ada, aktif dia. Dia mengatakan ini loh saya S1. Saya menulis mana, tesis. Pak? Ini Pak. Lembar pengesahannya mana? Lembar pengesahannya yang ini. Ya, saya juga mengapresiasi. Nah, itu mesin ketik. Saya tidak saya bicara lembar itu. Saya tidak Artinya skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan setelah yang disetujui. Karena yang setuju itu ada coret-coretan dosen. Mungkin Mas ingat hampir semua mahasiswa lah mungkin ya lulus dengan perbaikan. Nah, perbaikan itu kan yang nanti akan diperbaiki baru dicetak ini baru nanti masuk ke perpustakaan. Nah, inilah yang harus diklarifikasi, jangan sampai nanti seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai untuk syarat kelulusan, itulah yang ada di Tapi biasanya nggak datang Mas kayak di Solo kemarin. Oke. Ya, begitu. masuk ke dalam. Sampulnya itu masih kaku, siku, itu cetak handpress itu. Ya, benar. Jangan Bukan. disamakan dengan punya Pak Joko Widodo. Ini Itu kita lembar sedang berbicara ketik, tadi. mesin ketik. Ini kita berbicara tadi tanda tangannya, bukan jenis kertasnya atau bukan jenis font ketik apa segala macam. Tapi kita berbicara substansinya adalah tanda tangannya. Kenapa orang seperti Pak Budi Suryatno ini bisa lulus padahal tidak ditandatangani dosen pembimbing? Bentar Pak, saya dulu jawab ya. Satu, Anda tadi mengatakan sama, padahal itu ketik lembar pengesahannya tahun 85 kan? Mesin ketik. Bukan. Yang Beliau dipersoalkan tahun berapa? tangannya ada atau enggak? Enggak Pak, itu dulu. Tahun berapa? 85. Beliau ini bukan 85. Berapa? 90 masuk 89, 88. Nah, bayangkan skripsi berarti tahun berapa itu skripsi ya? 94, 92. 92 aja masih mesin ketik. Di tanda tangan di sini 92. 92 aja Karena masih ada mesin ketik kan? Kalau Confirm. ini saya buat jadi rujukan ya, ada dokumen 92 masih mesin ketik. Ya. Yang kedua, kenapa itu mungkin tidak ditandatangani dia? Karena itu mungkin untuk pegangan pribadi dia. Saya mau jawab ini. Ya, yang diberikan ke perpustakaan itu harus tanda tangan. Gitu loh, Pak. Itu logikanya. Kalau pegangan pribadi dia, ya bisa jadi dia perbanyak sesuka hati dia. Nah, mungkin nanti Bentar, Pak. diskursus Kalau ya. sudah masuk ke perpustakaan, itu harus diverifikasi, Pak. Itu menyatakan verifikasi itu tanda tangan itu adalah produk ilmiah yang sudah terverifikasi. Memang Gitu Pak, Kompos Mataram. memang Pak, pada ya. akhirnya, Kayaknya itu arsip. memang pada akhirnya pribadi. apa yang kita bahas ini membutuhkan orang banyak jadinya. Karena di pihak Pak Rismon juga banyak yang mungkin menyodorkan data-data tentang itu, di pihak anggaplah saya juga banyak yang menyodorkan beberapa bukti-bukti yang memiliki kesesuaian dengan apa yang sedang dipersoalkan. Saya tidak tahu apakah ini yang diserahkan di kampus atau tidak, tapi beliau beliau ini mengatakan lewat telepon waktu itu bahwa ini ijazah saya, ini skripsi saya, bahkan tidak ditandatangani. Saya tanya, loh kenapa Bapak lulus? Ya memang pada saat itu tidak seperti hari ini kita membaca. Gini loh Pak, kita Persoalan-persoalan membandingkannya itu. nggak apple to apple. Skripsinya Pak Joko Widodo kita lihat dari perpustakaan. Itu pegangan pribadi. akhirnya kan Bentar tidak dulu Pak, ada. jangan dipotong saya dulu. Sebentar, Ya, selain ya. ya, ini pegangan pribadi Bapak pegang. Ya. Ini di perpustakaan resmi. Perpustakaan harus ditandatangani. Itu. Yang kedua, confirm 92 saja lembar pengesahan pakai kertas ketik UGM. Nah akhirnya kan begini jadinya. Akhirnya kalau kita mengikuti cara berpikirnya Pak Rismon tadi itu, kita harus curiga pada hampir 40 skripsi itu jadinya kan. Apa sih susahnya merobek? Ya kan? 40, 1000 juga bisa kita robek. Kembali ke sana itu yang repot. Kembali lagi kami sampaikan bahwa fitnah, dugaan fitnah, dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam. Karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan,
kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Sekitar 30 mahasiswanya pada tahun 1980 itu berkumpul Pak, membawa ijazah-ijazahnya. Dokumentasi yang saya publikasi pada tanggal 1 April itu juga sama dengan yang dipublikasi oleh UGM pada saat itu, melalui layar yang besar. Ada di berita di CNN, ada berita di Kumparan. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Simpel Mas. Nggak boleh nggak? Kita Bisa ada. Kalau nggak silakan dulu deh. Ya, Udah banyak jalan lebar. aja. Nah, Ya. ke sebentar aja. Satu kali aja. Pak Rismon banyak banget nanti. Oh iya udah. Tapi saya simpel aja. Banyak juga nggak apa-apa. Enggak, Sekalian. Dan saya kasih waktunya Pak Rismon yang sudah cukup. hamil. Gini. Jadi Mas, saya hanya butuh kejujurannya aja. Ya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Ya udah, Pak Widodo. clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan nol nilainya. Ini Alasan. testimonium di auditu. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain, ini dari orang ini. Selesai udah. Karena bukan dari orangnya langsung. Jadi kalau bukan dari orangnya langsung, mau kita berdebat itu foto dari mana, dari temannya, mau 1000 teman Mas yang disampaikan, mau 1000 kawan atau foto apapun, selesai. Orangnya langsung yang harusnya. Jadi kalau Anda berani Mas menuliskan itu asli, dari mana aslinya gitu. Itu makanya Ini aku kasihan pada Mas loh. Kok berani Mas itu tuliskan asli itu loh. Jangan kasihan sama saya karena saya bisa mempertanggungjawabkan setiap apa yang saya Tapi ucapkan. Tambahin. Ruang kepada teman-teman media untuk memperlihatkan ijazah itu kan. SD, SMP, SMA sampai ijazah kuliah. Hanya dilihat Boleh aja. difoto, tanpa boleh Tanpa difoto. boleh difoto. Nah. Begitu wartawan itu keluar, saya terkejut juga baca judulnya media itu. Kalau tidak salah Tribun Solo. Judulnya mengatakan ijazah Pak Jokowi. Saya kalimatnya sama atau persis saya nggak tahu. Nanti kita buka sama dengan yang diupload Dian Sandi katanya. Ya gini Mas, itu kesaksian atau testimoni seseorang itu menjebak semuanya. Ini memang orang ini sukanya mengadu domba. Makanya dalam animasi itu namanya Junius Pedus ya. Junius Pedus itu lahirnya Juni dan Pedus gitu. Pedus itu ya suka mengadu domba gitu. Jadi artinya gini, ya wartawan itu dipakai Mas. Harusnya kalau wartawan marah loh. Wartawan dipakai, ditumpangi untuk menceritakan kepada masyarakat, mengadu domba antara wartawan dan masyarakat. Jadi yang menghasut itu siapa sebenarnya? Clear kan gitu. Kecuali wartawan itu ada ahli forensik gitu. Apakah itu Dr. Simon? Apakah itu nama yang sempat disebut-sebut akan tampil tapi mundur? Ya gitu, Abimanyu gitu ya misalnya ya gitu. Nah, itu memastikan udah dia bawa peralatan seperti yang saya bawa ke UGM itu tampaknya sederhana, Mas. Tapi itu peralatan yang saya bawa tuh standar untuk identifikasi gitu. Tapi Kamera ini yang bisa jangan-jangan filenya dari ketum PSI. Kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru. Joko Widodo secara resmi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Hal ini membuat sejumlah tokoh yang sebelumnya sangat vokal terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar menanggapi keputusan tersebut. Namun, Roy Suryo baru-baru ini bertemu dengan salah satu orang yang menyebarkan wujud ijazah milik Jokowi dengan klaim bahwa ijazah tersebut asli, yaitu politisi Indonesia Dian Sandi Utama. Dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Diskursus.net dan dibagikan ulang oleh akun X @ankiim_, Dian Sandi Utama mengatakan bahwa ijazah milik Jokowi yang diunggahnya sama seperti yang dipublikasikan oleh Universitas Gadjah Mada. Sebagaimana diketahui, Dian Sandi Utama melalui akun X miliknya @diansandiu, mengunggah gambar ijazah dari UGM yang menerangkan bahwa Joko Widodo telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS. Biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli, tulis Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April tahun 2025. Pada cuplikan video yang beredar, Dian Sandi Utama pun mengakui hal yang sama. Dokumentasi yang saya publikasi pada tanggal 1 April itu juga sama dengan yang dipublikasi oleh UGM pada saat itu, ucap Dian Sandi Utama kepada Roy Suryo dan Dr. Rismon. Roy Suryo kemudian menanyakan kepada Dian Sandi Utama apakah ia mendapatkan ijazah tersebut langsung dari Jokowi. Saya hanya butuh kejujurannya aja, apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu diterima langsung dari orang yang namanya Joko Widodo atau tidak? Tanya Roy Suryo. Dian Sandi Utama lantas menjawab bahwa ia tidak mendapatkan foto ijazah tersebut dari Jokowi. Saya katakan di sini itu tidak dari Pak Joko Widodo, jawabnya. Pernyataan tersebut rupanya membuat penilaian Roy Suryo terhadap foto ijazah Jokowi yang diunggah oleh Dian Sandi Utama tak bisa dibuktikan keasliannya. Pasalnya, semuanya tidak ada artinya jika bukan sang pemilik asli ijazah yang membagikannya secara langsung. Ya udah, clear, selesai. Semua yang diceritakan, katanya ini, dari orang lain ini, selesai udah. Karena bukan dari orangnya langsung. Jadi kalau bukan dari orangnya langsung, mau kita berdebat itu foto dari mana, dari temannya, mau 1000 teman yang disampaikan, mau 1000 foto atau apapun, selesai.
Orangnya langsung yang seharusnya memberi, jelas Roy Suryo. Lebih lanjut, Roy Suryo juga mempertanyakan nyali Dian Sandi Utama yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi yang diunggahnya di media sosial adalah asli. Jadi, kok Anda berani Mas, menuliskan itu asli? Imbuh Roy Suryo. Di sisi lain, Jokowi sendiri mulanya enggan untuk melaporkan tudingan ijazah palsu terhadap dirinya ke pihak berwajib. Namun, Presiden Republik Indonesia ke-7 itu menilai jika hal tersebut semakin meluas hingga saat ini sehingga ia merasa perlu melaporkannya. Tak hanya itu, saat kunjungannya ke Polda Metro Jaya, rupanya Jokowi juga memperlihatkan ijazahnya kepada penyidik, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya di UGM yang kini diperdebatkan. Meski begitu, dalam podcast lainnya, Roy Suryo merasa tak yakin jika kedatangan Jokowi ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan tuduhan ijazah palsu. Roy Suryo menyebut ada kemungkinan Jokowi hanya melaporkan pencemaran nama baik yang dapat menyeret dirinya, Dr. Tifa, dan Dr. Rismon. Unggahan itu pun menuai beragam tanggapan dari publik. Sejumlah warganet sendiri mempertanyakan sikap UGM yang seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan ini sejak lama. Nggak perlu banyak orang, cukup sop UGM gimana? Secara ini UGM bukan kampus yang ada di ruko-ruko gitu. Komentar @gwsb****. Yang bersangkutan nggak pernah lihat ijazah Jokowi, tapi kok yakin banget ijazahnya asli. Tambah @siol****. Sebagai alumni UGM, saya berharap sekali ijazah Jokowi asli, sehingga tidak mencemari UGM dan Indonesia. Tapi melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada, harapan saya tinggal 1%, sahut @tepa***. Saya nggak pernah kuliah, tapi apa yang dipaparkan Bung Rismon dan Pak Roy kok ya lebih diterima akal ketimbang Bung Dian politisi PSI. Semoga para penegak hukum akan bertindak adil dan jujur, sambung @budia****. Si Dian Sandi ini nampak sekali menutupi kekurangan dan kesalahannya yang hanya mendengar cerita dengan keahlian dia bicara, maka dia bilang, yakin ijazah Jokowi asli. Keyakinan, bukan evidence yang bisa menyatakan asli atau palsu, sebelum dibuktikan secara forensik digital investigation. Jelas nampak dari gesturnya dia tidak jujur, tulis @chani****.